Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sahabat sekalian, kali ini masih berdialog dengan seorang pendeta kawakan yang bernama Pendeta David Salim. Nah, dalam dialog ini tetap saja judulnya yaitu Muslim Menjawab. Selamat menyaksikan keseruan dialog ini. Ya, ini memang pertanyaannya agak sulit ya, tapi gampangnya gini aja lah ya. Yesus itu kan hakikatnya Allah, ya kan? Nah, di situ dikatakan walaupun hakikatnya atau rupa Allah ya, Yesus itu adalah Allah sebetulnya. Tetapi tidak menganggap kealahannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ngerti? Melainkan mengosongkan dirinya. Ya, mengosongkan dirinya tuh waktu di bumi, dia rela menjadi lebih rendah gitu loh. Lebih rendah dari apa? Ya dari malaikat. Ada firmannya, ada dalilnya. Sampean baca di Ibrani 2 ayat 9. Ya, kealahannya di mana? Ya Allah nggak kemana-mana, nggak bisa hilang. Ya, Yesus dan Bapa, Yesus dan kealahannya itu tidak pernah hilang. Nanti. Jadi mengosongkan diri itu artinya ya pencipta itu merelakan dirinya menjadi manusia. Itu mengosongkan diri loh, ya. Dengan satu tujuan sebetulnya yang paling penting buat manusia nih ya, agar di dalam kemanusiaannya itu Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Itu tujuan utamanya. Itulah yang disebut kasih Allah. Nah, kalian nggak ada sih di Quran, jadi ya itu dia ya, tidak ada penjelasan ini. Kalau di Bible ada, Mas. Ya, saya juga tidak asal ngomong dari karangan saya sendiri gitu loh. Emang kalian pikir 3 miliar umat Kristen tuh orang-orang bodoh semua apa? Ya makanya nggak apa-apa. Zaman ini kan zaman keterbukaan ya. Ya silakan. Muslim mau bicara apa, nanya apa, ya silakan aja gitu loh. Nggak ada masalah buat saya. Ya, mengosongkan diri itu artinya begitulah ya. Yesus itu adalah Allah, dia adalah alkoholik, pencipta ya, tapi rela gitu loh, datang ke dunia yang adalah ciptaannya sendiri. Ya itulah mengosongkan diri. Dia tidak menggunakan kealahannya, ya kan? Dia bisa jalan kaki, ya mau pergi melayani dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, ya itu jalan kaki Yesus. Itulah mengosongkan diri. Bukan dia selalu diiringi malaikat-malaikatnya dibawa terbang gitu, enggak. Itu mengosongkan diri. Nah, nanti waktu puncaknya, waktu Yesus itu mau disalib, ya dia bisa dipukul, bisa diadili manusia, bisa diejek. Nah, ya tapi jangan salah, itu hanya sementara waktu. Karena tujuan utamanya adalah penebusan dosa dengan matinya di atas kayu salib. Nah, terus sampai nanya lagi, Allah bisa mati enggak? Ya Allah tidak bisa mati. Lah yang mati siapa? Ya kemanusiaannya Yesus. Kenapa bisa jadi Allahnya itu sepertinya meninggalkan dia kan? Ya karena Yesus menanggung dosa manusia. Itulah makanya Yesus itu disalib.
Ya sampean kalau mau ngerti ya baca seluruh Bible-nya gitu loh. Emang di Quran nggak ada, nah terus Qurannya juga bicaranya lain, jadi ya susah. Muslim tuh nggak pernah bisa ngerti. Ya pokoknya patokannya Quran aja, ya sulit kalau begitu. Kalau kalian percaya matahari itu terbitnya dari barat, ya saya bilang matahari dari timur. Ya susah. Kalau dari kecil sampean diajarin nih oleh guru-guru sampean tuh matahari dari barat loh terbitnya loh. Ya, sedangkan menurut ajaran yang benar matahari dari timur. Nah, waktu saya jelasin matahari dari timur, bro, bukan dari barat. Ya, sampean susah ngertinya. Ya, itu sama aja kayak orang kidal disuruh pakai tangan kanan, susah. Mesti diajarin dari mula lagi pelan-pelan ya, orang kidal suruh nulis pakai tangan kanan gitu loh. Ya itulah sampean Muslim. Kalau mengenal Yesus dan penebusan dosa itu susah. Karena Quran pertama tidak ada ya menjelaskan penebusan dosa. Terus kedua, Quran itu menyangkalinya. Waduh. Ya, Quran bilang Yesus nggak disalib kok. Nah, itu An-Nisa 157 saya katakan. Nah, menurut saya An-Nisa 157 itu memang bukan wahyu, Mas, gitu loh. Nah, saya bisa pertahankan itu. Ya, kalau mau ya nanti saya ulang lagi An-Nisa 157 itu. Itu ayat yang sangat penting sekali. Kenapa Quran sampean beda dengan Bible gitu loh. Ya, saya katakan An-Nisa 157 itu bukan wahyu. Itu loh ya. Makanya saya katakan, ayo kalau mau kita diskusikan lagi An-Nisa 157 udah ya. Nah, itulah yang jadi masalah, Mas. Ya, kata ahad atau ehad itu yang menjadi masalah. Ya, makanya baik orang Yahudi yang katanya yang punyanya kitab, punya kitabnya, maupun orang Kristen itu berbeda tafsirnya. Ya, saya mengartikan ehad memang dari lebih dari satu pribadi yang kemudian manunggal. Karena apa? Ada di dalam Tanakh atau di dalam kitabnya orang Yahudi sendiri. Ehad itu dipakai bukan cuma sekali ini. Nanti dipakai di banyak ayat gitu loh, Mas. Saya bisa tunjukin gitu loh. Cuma orang Yahudi ya, mereka pengertiannya sama kayak Islam sampean lah. Jadi katanya ya, ahad atau ehad ya satu. Padahal bukan gitu loh. Ehad itu ya bermula dari lebih dari satu pribadi ya, lebih dari satu lah pokoknya kan, kemudian menjadi satu atau manunggal gitu, itu baru ehad. Dan saya bisa buktikan dari ayat-ayat yang di Tanakh sendiri atau di dalam perjanjian lama ya. Nah, sampean sendiri nih kalau ngerti tauhid ya, tauhid itu juga bukan satu artinya. Kamu pikir tauhid itu satu? Coba cek di bahasa Arabnya. Ya, kalau saya udah selidiki itu. Dan saya katakan tauhid itu di Quran sampean kan tidak ada sebetulnya ya. Nggak ada kata tauhid. Coba cari di seluruh Quran. Dan saya mau katakan lagi ya, itu ahad, itu artinya bukan satu. Memang bisa satu, bisa ya. Tapi ahad itu artinya juga bisa lebih dari satu, tapi menjadi manunggal. Saya kasih tahu lagi, atau ya itulah manunggal. Kalau satu ya, tok satu itu namanya wahid. Kalau dalam bahasa Ibrani itulah yahid gitu loh. Misalnya gini loh pemakainya ya, Allah itu satu-satunya yang maha kuasa,
Nah, satu-satunya gitu loh. Artinya wahidnya di situ boleh dipakai. Artinya Allah itu unik ya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dia satu-satunya. The only one kalau bahasa Inggrisnya itu. Nah, kalau bahasa Ibrani satu yaitu tunggal ya, itu Yahid. Saya udah pernah jelasin kan, seperti Abraham itu ya, Tuhan mengatakan bawalah anakmu yang tunggal itu, gitu loh. Itu tunggalnya itu dipakai dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu Yahid. Ya. Nah, kenapa Allah itu mengatakan Abraham itu punya anak itu tunggal ya? Yang dimaksud tunggal itu ya anak perjanjian Abraham dengan istri tuanya yang namanya Sarah itu. Nah, makanya Abraham kan didorong oleh istrinya si Hagar. Oh, ini udah lama sekali nggak punya anak nih, kayaknya janji Allah salah nih kayaknya ya. Makanya Abraham atau Ibrahim itu disuruh menghampiri budaknya yang dari Mesir itu namanya Hagar. Nah, kemudian ya hasil Ibrahim dengan Hagar itu lahirlah Ismail gitu loh. Itu bukan seperti yang Allah mau. Ya, kalau sampean baca di Torah itu ada kisahnya semua. Jelas sekali. Ya, nanti Allah itu benar-benar memberikan anak kepada Sarah dan Ibrahim atau Abraham, namanya Ishak. Pada waktu umur 100 tahun lahirlah Ishak gitu loh. Kalau si Ismail itu kan umur 84 ya, 84 atau 86 ya, antara itu deh. Jadi terpautnya 14 tahun Ismail dengan Ishak itu. Nah, tapi Ismail itu nanti sama Hagarnya itu dia nanti dikeluarin dari rumah lah ya, gitu loh. Ya jelas ya Mas mengenai itu ya. Itu ada di Tanakh semua di Torah itu. Nah, makanya dari kisah Ismail, Ishak, Abraham saja sudah beda Mas antara Quran dengan Torah. Nah, terus Allah yang samanya di mana? Kan nggak mungkin dong. Ya, kisah-kisah Nabi itu beda Mas antara Quran dengan Torah atau ya bahkan seluruh Bible lah beda. Bahkan seluruh Bible lah beda sekali. Terus mau dibilang Allahnya sama dari mana? Ya, sampai ngerti kan? Ngerti nggak Mas? Kalau misalnya saya penulis buku nih ya, judulnya Presiden misalnya kan. Nah, tentu saja nanti kalau ada buku yang lain yang pakai nama saya, judulnya sama, Presiden juga, ya isinya harus sama gitu loh. Baru bener. Oh, buku itu memang ya karangan atau penulisnya saya. Lah kalau penulisnya saya, judulnya Presiden juga, tapi isinya beda. Wah, saya bilang, wah ini pasti palsu nih yang satunya nih. Itu bukan tulisan saya gitu loh, isinya beda. Ya gitu Mas ya. Makanya saya kadang ya udahlah terserah sampean aja lah. Ya, namanya sampean juga udah terlanjur percayanya begitu. Ya, sekali lagi saya hanya menjelaskan. Jadi gimana ya? Ya sekali lagi memang ya kita serahkan kepada Allah yang benar itulah ya. Sampean juga sambil sholat, saya juga sambil berdoa. Ya minta hidayah masing-masing lah. Kan kita sebagai manusia juga sama kan, tujuannya mau masuk surga kan. Nggak ada yang saya hidup nanti mau masuk neraka, itu nggak ada. Sampean muslim ya mau masuk surga ya, saya juga mau masuk surga. Ya cuma berhubung karena ada dua kitab yang sama-sama katanya dianggap wahyu, ya inilah yang menjadi kesulitan muslim dan yang non muslim, muslim dan Kristen, muslim dan Yahudi lagi. Ya itulah Mas ya.
Keadaan kita memang begitu. Pak David, Anda mengatakan pertanyaan yang saya tanyakan kemarin, yaitu tentang apa ya, kalau memang Yesus itu manusia 100%, memang ketika menjadi Yesus manusia 100%, Allahnya itu di mana? Ketuhanannya itu di mana gitu? Apakah menyingkir dulu dari Yesus, pergi dulu gitu, atau melekat terus gitu? Kalau memang melekat terus tidak gitu. Kalau memang melekat terus tidak layak disebut sebagai Tuhan gitu. Kalau memang Yesus itu cuman sekedar manusia itu namanya mencampur adukan antara manusia dan Tuhan gitu. Begini Pak David, kalau misalkan orang itu ya, misalkan di dalam logika kita, orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan, pasti dia itu sudah melakukan misalkan gini, orang itu melanggar dari perintah Tuhan, orang itu pasti mengikuti perintah iblis. Nah, kalau Tuhannya itu sudah tidak ada di dalam hati kita, Tuhan tidak ada di dalam perasaan kita itu tidak mengikuti Tuhan, maka kita itu pasti mengikuti iblis gitu loh Pak. Nah, begitu juga dengan Yesus. Ketika Tuhannya itu mengosongkan diri atau hilang dari diri Yesus, berarti yang itu mengikuti iblis sudah gitu loh Pak David. Artinya keiblisan yang ada kalau ketuhannya itu hilang gitu. Nah, kalau Anda selalu mengatakan Yesus itu selalu tidak hilang, berarti setelah dibunuh, dimati itu Tuhan Anda itu dibunuh, dirantai, diobok-obok oleh orang Romawi. Anda menyembah sesuatu, Tuhan Anda ini mati, tidak abadi. Maka inilah penyesatan Anda, kesesatan Anda di situ. Anda menyembah sesuatu yang tidak abadi, maka Anda ini adalah sesat gitu loh Pak. Karena Tuhan itu pasti abadi. Segala sesuatu yang tidak abadi, tidak layak, tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Nah, inilah kesesatan yang Anda jalani. Anda tidak menuhankan sesuatu yang abadi gitu loh Pak David. Inilah kesesatan Anda gitu. Nah, Anda mengatakan begini, Pendeta David. Anda mengatakan, oh Yesus itu dan kealahannya tidak pernah berpisah, tidak pernah ini. Kalau tidak berpisah, berarti yang disalib, yang diobok-obok, yang dibantai, yang dipukul itu Tuhan Anda semua gitu loh, Pak David. Yang mati segala macam itu Tuhan Anda kalau memang tidak bisa berpisah gitu, tidak bisa hilang dari diri Yesus gitu. Yang diobok-obok orang Romawi yang dibunuh itu Tuhan Anda berarti. Nah, ini sebenarnya sudah menghina Tuhan itu sendiri. Artinya Anda secara tidak langsung Anda ini sudah menghina Tuhan, tetapi Anda ini disamarkan oleh orang yang mengajarkan kepada Anda gitu. Disamar-samarkan agar tidak terkesan menghina Tuhan. Padahal di sini Anda sudah menghina Tuhan itu sendiri gitu. Inilah letak kesesatan Anda. Anda tidak mempunyai bagaimana cara orang itu agar Anda tidak mempunyai pikiran tentang menghina Tuhan gitu. Kalau sampai Anda timbul pikiran menghina Tuhan, maka pasti akan Anda berontak, kan begitu Pak David. Nah, bagaimana cara menghilangkan pikiran Anda seperti itu? Maka Anda kemudian diberikan dogma segala macam, diberikan janji yang muluk-muluk segala macam gitu. Nah, inilah janji-janji itulah yang tidak pernah Anda bisa meninggalkan. Padahal janji itu hanya sebatas janji-janji palsu gitu, agar untuk menutupi logika Anda gitu loh Pak David. Itulah kesesatannya gitu loh Pak David. Pak David, Anda mengatakan saya pernah mengatakan Kristen bodoh. Pak David, saya begini, saya tidak pernah mengatakan Kristen itu bodoh dalam segala hal. Artinya Anda ini misalkan Anda ini boleh pintar di dalam duniawi, Anda ini boleh pintar mencari uang, Anda ini boleh pintar segala macam gitu. Tetapi saya mengatakan kebodohan Anda hanya satu, yaitu mengenal Allah gitu, mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Anda percaya kepada sesuatu yang tidak abadi gitu. Padahal segala sesuatu yang tidak abadi itu tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Dan terbukti Yesus tidak abadi. Maka Yesus tidak abadi karena berubah. Segala sesuatu yang berubah itu tidak abadi. Maka tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Yesus ini tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Tidak layak disebut sebagai Tuhan. Barang siapa yang menuhankan Yesus, ini sama aja menuhankan berhala gitu. Sama aja menuhankan Fir'aun, sama aja menuhankan Hanuman gitu, sama levelnya gitu loh.
Hanoman pun kalau di dogma, kalau di doktrin seperti ajaran Kristen, Hanoman pun akan bisa dianggap sebagai Tuhan gitu loh Pak David. Tetapi kalau abadi satu-satunya yang kita pegang, Tuhan itu pasti abadi. Nah, ketika kalimat abadi ini disandingkan pada siapa yang anggap Tuhan, maka semuanya akan gagal, kecuali Tuhannya umat Islam gitu loh Pak David. Tuhannya umat Islam satu-satunya Tuhan yang abadi. Contoh, Yesus ketika kita disandingkan dengan abadi, apakah Yesus abadi? Nah, kemudian Yesus itu berubah, Yesus itu pernah mati, Yesus itu berubah. Nah, segala sesuatu yang pernah berubah itu tidak abadi. Maka Yesus tidak abadi, artinya setiap yang tidak abadi tidak pantas disebut sebagai Tuhan gitu. Pak David, tapi kalau penelitian itu hanya berdasar Pak David, Anda mengatakan baca pun akan bisa dianggap sebagai Tuhan gitu loh Pak David. Tetapi kalau abadi satu-satunya yang kita pegang, Tuhan itu pasti abadi. Nah, ketika kalimat abadi ini disandingkan pada siapa yang anggap Tuhan, maka semuanya akan gagal, kecuali Tuhannya umat Islam gitu loh Pak David. Tuhannya umat Islam satu-satunya Tuhan yang abadi. Contoh, Yesus ketika kita disandingkan dengan abadi, apakah Yesus abadi? Nah, kemudian Yesus itu berubah, Yesus itu pernah mati, Yesus itu berubah. Nah, segala sesuatu yang pernah berubah itu tidak abadi. Maka Yesus tidak abadi, artinya setiap yang tidak abadi tidak pantas disebut sebagai Tuhan gitu. Pak David, Anda mengatakan baca wasan seluruh Bible, maka Anda. Saya bukan hanya membaca Pak David. Saya itu sudah membaca berulang-ulang, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu saya sudah berulang-ulang membaca Bible itu gitu. Saya sudah berulang, tapi di situ tidak menemukan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan gitu. Kenapa? Karena setelah saya sandingkan dengan kalimat abadi, karena apa? Semua orang itu pasti percaya Tuhan itu abadi gitu. Nah, setelah saya sandingkan dengan kalimat abadi, Yesus itu gagal gitu. Dan lagi Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu. Yang menuhankan Yesus itu hanya berdasarkan katanya ini Yesus itu Tuhan, katanya ini Yesus Tuhan, katanya. Nah, kalimat asumsi itulah yang membuat Anda menjadi menuhankan Yesus. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Itulah kesesatan Anda gitu loh. Anda ini hanya percaya kepada asumsi orang lain yang menuhankan Yesus, padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Contoh begini Pak Dasid, Anda mengatakan matahari itu terbit dari barat dan sebenarnya asli dari timur. Ketika orang itu mengatakan matahari terbit dari barat, dogma Anda sudah mengatakan matahari dari barat, walaupun orang itu memberi sebuah keterangan matahari ini dari timur, tidak akan ada orang percaya. Maka dia akan mengatakan tetap dari barat. Nah, itulah kalau orang itu tidak menggunakan akal akan seperti itu. Kalau hanya menggunakan dogma terus-menerus, orang itu akan tersesat terus. Tetapi orang yang mempunyai akal tidak akan seperti itu, David. Kalau orang itu mempunyai akal, dia itu akan meneliti apa benar matahari ini terbit dari barat gitu. Maka kemudian dia itu menggunakan akalnya untuk meneliti faktanya gitu. Ternyata faktanya dari timur. Maka dogma yang mengatakan matahari terbit dari barat itu hanya sebuah dogma gitu. Setelah dipelajari, setelah diteliti dengan sebuah kejujuran gitu. Tetapi kalau penelitian itu hanya berdasar menggunakan dogma, kalau menentang dari dogma itu salah, itu berarti tidak menggunakan logika yang sehat gitu loh. Ibarat gini Pak David. Orang itu menuhankan Yesus gitu loh Pak David. Katanya ini tuh Yesus itu Tuhan, katanya ini Yesus itu Tuhan. Nah, pertanyaannya setelah orang itu berakal, apa benar Yesus ini pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan? Ternyata Yesus tidak pernah satu kali pun mengajarkan dirinya sebagai Tuhan.
Hanya kata orang-orang semua, katanya Yesus ini, Yesus itu Tuhan, katanya ini, Yesus itu Tuhan, katanya ini, Yesus itu Tuhan. Tetapi tidak satu pun Yesus mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini membuktikan bahwa yang mengatakan Yesus Tuhan itu hanya sebuah dogma. Maka dogma ini kemudian harus dipatahkan oleh orang yang mempunyai akal sehat gitu. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, kenapa harus dituhankan gitu? Berarti kalau saya menuhankan Yesus, berarti tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan, kan begitu seharusnya gitu. Artinya Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Maka yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan itu hanya asumsi. Itu hanya asumsi liar orang lain aja gitu. Ya seperti itulah. Makanya di dalam Islam selalu ditekankan afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berpikir? Berpikir terus gitu. Yang ditekankan di dalam Islam itu adalah menggunakan akal pikiran kita agar kita tidak bisa agar kita bisa mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Jangan hanya mengandalkan dogma, tidak boleh di dalam Islam itu. Selalu berpikir itulah yang disebut dengan di dalam ajaran Islam gitu loh. Menggunakan pemikiran kita agar kita itu mampu membedakan antara yang salah dan benar. Itu yang ditekankan di dalam ajaran. Beda dengan ajaran Islam, imani saja. Artinya dalam Kristen imani, pokoknya imani aja. Ngerti enggak atau Tuhan apa enggak, Tuhan atau bukan, yang penting imani saja. Nah, itu sebenarnya berangkatnya aja sudah sesat gitu loh. Mengimani sesuatu yang bukan Tuhan, mengimani sesuatu yang tidak kita ketahui. Hanoman pun kalau hanya berdasarkan iman akan dituhankan gitu. Inilah kesesatan di dalam ajaran Anda gitu loh Pak David. Anda ini sebenarnya sedang tersesat gitu loh Pak David. Karena Anda hanya mengikuti asumsi orang lain dan tidak mengikuti ajaran Yesus yang sebenarnya gitu. Pak David, Anda berkata tentang Ahad. Nah, kalau kita berbicara tentang Ahad, konsep di dalam Ahad Yahudi, baik di dalam Islam itu sama persis, tidak ada bedanya Pak David. Yang beda itu Anda Kristen itu sendiri, padahal kitab Anda itu berdasarkan dari Yahudi gitu loh Pak David. Romawi, karena Romawi ini adalah percaya Trinitas, maka konsep Ahad ini kemudian dirubah menjadi sebuah Tritunggal gitu. Padahal Yahudi sendiri itu sama persis dengan kepercayaan umat Islam antara masalah konsep ehad ini gitu. Ini sama gitu loh. Kristen sendiri yang beda karena Kristen ini memang berangkat dari Romawi gitu loh Pak David. Dari Romawi gitu loh. Dan Romawi ini terkontaminasi oleh oleh filsafat Yunani gitu, yaitu yang percaya banyak Tuhan, yang percaya Trinitas gitu loh. Makanya ayat ini kemudian diartikan secara secara budaya, secara filsafat Yunani tersebut gitu loh. Sehingga Trinitas inilah disebut ehad gitu. Kalau kita Injil itu sendiri, Yesus itu kan orang Yahudi, Musa orang Yahudi, terus Daud ini Yahudi kan gitu ya. Kemudian mengenai konsep ehad ini sama persis dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Hanya Kristen yang beda gitu. Karena Kristen ini terpengaruh oleh budaya atau tradisi-tradisi atau kebudayaan Yunani tersebut yang percaya banyak Tuhan gitu. Nah, kalau Anda mengatakan ehad itu banyak atau artinya yang disebut dengan ehad itu banyak sekali, bisa jadi 3. Nah, ini sebenarnya itu Anda ini sudah terkontaminasi dengan sebuah filsafat Yunani yang percaya banyak Tuhan, yang percaya Trinitas. Dalam Yahudi gak ada seperti itu Pak David. Sedangkan Yesus itu kan orang Yahudi. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang konsep Trinitas, ini gak ada gitu.
Anda ini sudah terpengaruh orang Yunani dan Romawi. Paulus ini siapa? Paulus ini ibunya orang Yunani. Dan Paulus sendiri itu mempunyai kewarganegaraan Romawi gitu. Menjadi kewarganegara Romawi karena memang dari antek-antek penjajah Romawi Paulus ini gitu. Paulus ini sebagai antek-antek penjajah Romawi sebenarnya gitu. Jadi tidak heran kalau ajarannya itu terkontaminasi oleh Yunani dan Romawi di dalam ajaran Kristen. Nggak heran ini saya gitu. Nah, Anda mengatakan tauhid, belum nyinggung masalah tauhid. Tauhid ini bukan satu kan. Tauhid itu kan dari kalimat wahid. Wahid itu satu gitu. Artinya menuhankan atau mengesahkan Tuhan gitu. Tuhan itu hanya satu, wahid. Wahid itu satu gitu loh. Kalau Anda mengatakan tauhid itu bukan satu, berarti Anda ini salah gitu loh Pak David. Anda ini salah gitu loh. Anda gak tahu berarti gitu loh. Anda ini kalau tidak tahu tentang kalimat tauhid, tentang kalimat wahid, gak usah ngomong itu sebenarnya. Anda ini cuma jadi bahan tertawaan sebenarnya gitu loh. Kalau gak tahu itu, Anda itu pelajari dulu gitu loh. Jangan mengatakan seperti itu akan menjadi lelucon bagi saya gitu loh. Karena Anda tidak tahu wahid itu apa artinya, kemudian Anda sok tahu tentang hal itu gitu loh. Maka Anda ini hanya jadi bahan tertawaan gitu loh. Jadi jangan pernah apa yang melontarkan sesuatu yang tidak Anda ketahui, yang tidak mempunyai Anda ini tidak mempunyai dasar ilmu daripada itu, jangan katakan gitu loh Pak David. Itu hanya menjadi lucu Anda ini kalau mengatakan hal seperti itu gitu. Jadi kuasai dulu baru dialog dengan saya, kan begitu Pak David. Anda ini harus belajar banyak tentang Al-Qur'an gitu loh. Biar kita itu imbang. Kenapa? Karena saya sudah mempelajari Bible, saya sudah artinya saya sudah tahu tentang Bible. Masa Anda gak tahu tentang Al-Quran? Itu pelajari tentang Al-Quran, baca berulang-ulang, beli Quran terjemahan gitu. Beri Quran terjemahan itu, terus baca berulang-ulang gitu. Nanti Anda itu menyerang saya melalui Al-Quran gitu. Itu baru imbang. Makanya saya sarankan cobalah beli Quran terjemahan itu, beli. Kalau saya yakin Anda ini gak bisa bahasa Arab, maka saya sarankan Anda ini beli Al-Quran terjemahan, kemudian Anda ini baca terus di situ, baca maknanya, baca semuanya. Kalau ada sesuatu kalimat yang Anda anggap tidak tahu dan ini Anda anggap itu senjata, dan silahkan tanyakan kepada saya gitu. Serang saya melalui itu gitu loh. Ibarat saya ini kan sudah tahu tentang Bible. Bahkan dari kitab Wahyu sampai dari kitab Kejadian sampai Wahyu saya baca kan gitu. Nah, maka kalau saya banyak menyerang melalui Bible bahwa Bible itu sudah tidak layak disebut kitab suci, itu karena saya tahu gitu loh Pak David. Itu karena saya tahu Bible gitu. Bahwa Bible itu sudah terkontaminasi oleh tangan-tangan manusia, sudah mengalami banyak perubahan gitu. Maka segala sesuatu yang berubah itu tidak layak disebut sebagai Tuhan gitu loh Pak David. David, Anda mengatakan Allah itu satu-satunya yang maha kuasa. Itu memang benar, Allah adalah satu-satunya yang maha kuasa. Sedangkan Yesus itu tidak maha kuasa, karena Yesus punya kelemahan gitu. Segala sesuatu yang mempunyai kelemahan tidak pantas disebut maha, gitu aja ya. Anda mengatakan Abraham itu punya anak tunggal gitu loh. Nah, sebenarnya kalau orang itu mempunyai logika sehat, yang disebut dengan anak tunggal, sebenarnya kalau orang itu punya akal sehat, yang disebut dengan tunggal, itu karena anak tunggal itu karena tidak punya anak lagi, satu-satunya dia itu punya anak, maka disebut dengan anak tunggal. Nah, kalau misalkan punya 2 orang anak, kemudian disebut anak tunggal, maka orang yang mengatakan itulah yang bermasalah gitu. Anda jangan mengikuti pendapat orang yang bodoh gitu loh Pak David. Anda ini harus kalau Anda ini merasa orang Anda cerdas, jangan mengikuti hal-hal orang yang bodoh, pendapat orang yang bodoh. Punya anak 2 kok disebut anak tunggal. Ini
kalau tunggal, kalimat anak tunggal itu karena Nabi Ismail itu tidak punya adik, kan begitu. Artinya Ishak ini belum lahir, itu disebut dengan anak tunggal gitu. Kalau Ishak ini sudah lahir masih saja dikatakan anak tunggal, itu berarti orang yang mengatakan itu tidak tahu apa-apa tentang anak tunggal. Nah, kalau kitab suci yang mengatakan, maka tidak layak disebut dengan sebagai kitab suci. Kenapa? Karena salah di dalam penerapannya gitu. Nah, kalau misalkan disebut di dalam kitab suci itu disebut dengan anak tunggal, itu berarti yang ketika itu Ishak belum lahir, maka disebut dengan anak tunggal, kan begitu. Karena di situ Ishak belum lahir, maka disebut dengan anak tunggal, kan begitu. Nah, ketika perjanjian itu terjadi, kan ini Ismail ini disebut dengan anak tunggal. Artinya Ishak belum lahir, maka Ismail lah yang pantas disebut dengan anak tunggal karena Ishak belum lahir. Tapi kalau Ishak yang dikatakan anak tunggal ini sebenarnya salah gitu. Salah sebenarnya gitu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri tidak pernah membuang, tidak pernah mengatakan Ismail itu bukan anaknya, tidak pernah. Artinya kalau Ismail ini memang benar-benar diakui sebagai anak Nabi Ibrahim, maka artinya kalau Ishak dikatakan sebagai anak tunggal, ini kesalahan di dalam Bible Anda itu sendiri gitu. Sebuah kesalahan di dalam Bible itu sendiri. Bisa jadi kesalahan sebuah dogma ini. Hanya dogma yang mengatakan Ishak itu adalah anak tunggal gitu. Hanya dogma gitu. Begini Pak David, kan di dalam Bible kalau saya baca itu setelah perjanjian antara Allah dan Abraham ini selesai, maka kemudian Allah itu menjanjikan sebuah anak gitu Pak David. Dan dari Sarai jugalah aku akan memberikan keturunan gitu. Nah, ini sebenarnya setelah perjanjian itu selesai, maka Tuhan juga akan memberikan anak dari Sarai, gitu loh Pak David. Artinya yang disebut dengan anak perjanjian, bukan perjanjian apa, anak yang dijanjikan, ya memang benar, Ishak ini adalah anak yang dijanjikan. Karena setelah perjanjian antara Abraham, perjanjian kekal antara Abraham dengan Tuhan, itu di situ kemudian Tuhan mengatakan, tetapi dari Sarai jugalah aku akan memberikan keturunan gitu. Artinya apa? Setelah clear perjanjian itu, setelah perjanjian itu sudah clear, sudah final, maka Tuhan juga akan memberikan anak dari Sarai gitu. Artinya anak yang di perjanjian kekal itu adalah Ismail sebenarnya. Ismail gitu. Tetapi Ishak ini adalah Tuhan akan memberikan juga anak dari Sarai gitu aja sebenarnya. Dari Sarai inilah artinya setelah perjanjian itu finish, setelah perjanjian itu clear, sudah perjanjian ini, maka Tuhan akan perjanji dari Sarai jugalah aku akan memberikan anak. Ibarat gini Pak David, saya ini perjanjian kepada Anda gitu. Misalkan Pak David, kan Anda ini masih punya anak tunggal, tidak punya anak lagi, berarti satu orang anak. Kemudian Pak David, anak saya ini anak tunggal Anda ini, ketika saya perjanjian dengan Anda ini masih mempunyai anak tunggal gitu. Artinya satu anak, tidak mempunyai dua anak. Maka ketika itu saya ini datang pada Pak David, anak Anda ini, anak tunggal Anda ini akan saya jadikan pemimpin di perusahaan saya, kan begitu misalkan gitu. Kan begitu. Oh ya, terima kasih Pak Hasan, terima kasih, kan begitu. Terus kemudian saya itu begini Pak David, tetapi saya berjanji dari, kan Anda ini punya dua orang istri misalkan satunya si A, si B. Nah, anak yang disebut anak tunggal, anak ini dari si A dulu gitu. Anda ini punya anak dari si A dulu, satu-satunya anak. Nah, kemudian Pak David, anak si A ini, anak tunggal Anda ini anak dari si A. Akan saya jadikan pemimpin perusahaan di perusahaan saya gitu. Oh ya, terima kasih Pak Hasan. Tetapi gini Pak David,
begini, saya juga akan memberikan anak pada istrimu si B gitu loh. Nah, ini perjanjian saya dengan Anda ini kan sudah finish, bahwa si A inilah yang akan menjadi orang besar gitu. Kan begitu. Tetapi begini Pak David, si B ini juga punya anak Anda ini nanti. Ya gitu Pak David. Itu sudah gak ada hubungannya sebenarnya dengan perjanjian kekal itu gitu loh Pak David. Ini masih yang kelima ya. Sebenarnya perjanjian yang sesungguhnya adalah perjanjian Allah dengan Abraham, yaitu tentang Ismail sebenarnya. Karena Hajar itu, dan Hajar ini ibunya Ismail ini selalu dibimbing oleh Allah gitu. Selalu dibimbing oleh Allah. Ketika Ismail ini menangis, ketika Ismail ini maka Tuhan itu selalu kepada Hajar ini, Hajar, bimbing anakmu, sabar, lindungi anakmu karena anakmu akan menjadi orang yang besar gitu. Ini bukan kepada Abraham loh ya, ini langsung kepada ibunya Ismail gini, Tuhan ini gitu. Selalu membimbing. Artinya Ismail ini selain itu dibimbing langsung oleh Tuhan gitu. Ismail ini gitu. Karena apa? Karena Abraham sudah tidak ada, maka Tuhan yang membimbing Ismail ini gitu. Terus kemudian Tuhan itu berbicara kepada ibunya Hajar, kepada Hajar ini. Hajar, bimbing anakmu itu, bimbing karena dia akan dijadikan sebuah bangsa yang besar gitu. Ini Tuhan langsung berbicara kepada Hajar ini menurut versi Bible ya. Ini menurut versi Bible. Menurut versi Bible itu berbicara. Nah, Sarai ini tidak satu kali pun Tuhan berbicara kepada Sarai, tidak ada. Tidak ada gitu. Kalau di dalam Bible ini Tuhan itu selalu membimbing ibunya Ismail gitu. Karena apa? Karena Tuhan memang mempersiapkan Ismail ini akan menjadi bangsa yang besar gitu. Makanya Tuhan itu selalu membimbing Hajar. Nah, kalau kepada Sarai tidak pernah Tuhan itu membimbing, Sarai, bimbing anakmu gini. Gak pernah gitu. Gak pernah. Kepada Hajar lah Tuhan yang selalu ketika Ismail itu nangis di semak-semak, maka Tuhan itu membimbing Hajar, bimbinglah anakmu karena anakmu akan menjadi pemimpin besar, karena dari anakmu akan menjadikan bangsa yang besar ini segala macam. Itu bimbingan dari Tuhan langsung kepada ibunya Ismail gitu. Kalau ibunya ibunya Nabi Ishak itu tidak pernah Tuhan Sarai bimbing ini segitu, tidak pernah gitu. Ini membuktikan bahwa kebenaran Islam gitu loh. Kenapa? Karena Nabi Ismail ini sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang memang yang sekarang menjadi pusat Islam itu gitu loh. Dan Anda mengatakan begini Pak David. Anda mengatakan kalau Pak David mengarang buku ini, kemudian buku itu bertentangan, maka kemudian kalau bukunya itu ada lain dan tidak sama dengan yang diceritakan Pak David, berarti itu palsu, kan begitu Pak David. Begini Pak David, ya saya mengikuti logika Anda. Begini Pak David, ketika misalkan saya itu mengarang sebuah buku, 4 buku misalkan Pak David. 4 buku ini menceritakan tentang karena seorang presiden misalkan. Buku pertama menceritakan tentang Jokowi. Buku kedua menceritakan tentang Jokowi. Buku ketiga menceritakan tentang Jokowi. Buku keempat menceritakan tentang Jokowi. Gitu. Nah, ini bukan berarti yang 3 ini palsu. Bukan. Tidak gitu loh Pak David. Yang pertama asli karangan saya, yang kedua asli karangan saya, yang 3 asli karangan saya, yang keempat asli karangan saya. Semuanya itu dari karangan saya. Nah, ketika di sini menceritakan sebuah hal yang berbeda, itu artinya yang buku pertama menceritakan tentang Jokowi dari sisi ini. Terus kemudian buku yang kedua menceritakan tentang Jokowi dari sisi yang sebelah sini.
Buku yang ketiga menceritakan tentang Jokowi dari sebelah sini. Buku yang keempat pun menceritakan Jokowi dari sebelah sini gitu loh, dari sisi yang sebelah sini gitu. Nah, kalau memang buku empat ini berbeda, bukan berarti yang tiga ini palsu, bukan. Semuanya asli gitu. Karena menceritakan sebuah presiden yang dari sisi yang berbeda, kan begitu Pak David. Ini asli semua, sebenarnya itulah yang tidak Anda pahami gitu. Yang tidak Anda pahami itu di situ. Gitu. Artinya kitab kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran ini, keempat kitab suci ini adalah kitab yang asli. Gitu. Nah, persoalannya apakah Bible ini yang disebut Injil? Nah, di sini persoalannya. Bible ini bukan Injil yang ada pada zaman Nabi Isa, bukan gitu. Karena Injil sudah terkontaminasi oleh tangan-tangan manusia. Buktinya sudah ada, saya sudah berikan bukti. Bahwa hanya berselang 19 tahun di Indonesia hanya ini sudah mengalami banyak perubahan gitu loh Pak David. Ini banyak antara terjemahan lama dengan terjemahan baru itu sudah tidak sama gitu. Artinya di sini sudah terkontaminasi oleh tangan-tangan manusia. Bagaimana kalau sejak zaman Paulus gitu? Pasti banyak sekali perubahan-perubahan itu gitu. Nah, itulah Bible bukanlah Injil. Bible bukanlah kitab suci gitu. Mas, semua manusia itu memang benar. Semua manusia itu tidak ada orang yang itu tidak akan masuk, tidak mempunyai keinginan masuk surga, itu tidak ada. Semua orang manusia ingin masuk surga. Tetapi itu semua adalah bagaimana cara mengikutinya gitu. Ada orang itu ingin masuk surga tapi dia itu selalu berbuat jahat. Tapi keinginannya memang masuk surga tetapi selalu berbuat jahat gitu loh. Bagaimana kalau ini? Ini berarti cuman angan-angan aja ingin masuk surga, perbuatannya itu jahat. Perbuatannya tidak mencerminkan bahwa dia itu ahli surga, kan begitu. Nah, sama juga Anda pun cita-citanya ingin masuk surga, tapi Anda menuhankan sesuatu yang bukan Tuhan gitu. Maka Anda tidak sebenarnya aslinya hakikatnya tidak layak masuk surga gitu. Kenapa? Karena menuhankan sesuatu yang bukan Tuhan gitu. Tuhan itu pasti abadi dan Anda menuhankan sesuatu yang tidak abadi. Itulah kesesatan Anda gitu. Satu-satunya Tuhan yang abadi hanya ada di dalam Islam gitu loh Pak David. Jika Anda ingin benar-benar masuk surga, maka Anda harus menjadi seorang Muslim gitu. Karena Tuhan satu-satunya Tuhan yang abadi hanya ada di dalam Islam gitu. Nah, kalau hanya Anda berdasarkan dogma, kalau hanya Anda berdasarkan tertipu oleh sebuah janji-janji palsu, barang siapa percaya Yesus pasti masuk surga. Ini sebenarnya kan janji-janji yang muluk-muluk gitu. Nah, disinilah yang membuat Anda tidak bisa meninggalkan Kristen. Karena apa? Karena Anda ini sudah fokus pada sebuah janji yang muluk-muluk. Padahal janji-janji seperti itu bukan ajaran Yesus gitu. Janji-janji seperti itu akan yang mengikat Anda agar Anda tidak mencari kebenaran gitu. Anda ini terobsesi dengan sebuah janji palsu tersebut gitu. Karena apa? Karena Yesus sendiri mengatakan begini. Ketika Anda itu mengatakan barang siapa percaya Yesus pasti masuk surga. Yesus menjawab, hei Kristen, hei pendeta, bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan surga. Itu sudah diwanti-wanti oleh Yesus sejak dulu gitu loh. Tetapi Anda selalu fokus pada sebuah dogma tersebut gitu. Maka dari itulah Anda ini tidak mampu meninggalkan itu karena sebuah dogma dan terlalu muluk janjinya gitu. Seharusnya Anda di sini menggunakan sebuah kejujuran gitu. Kejujuran dalam berdialog. Itu loh, harus jujur agar Anda itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu mementingkan ego Anda gitu. Sebuah ego itulah yang menghancurkan Anda kelak setelah kematian gitu. Kalau Anda selalu mempertahankan ego Anda, maka ego Anda lah yang menyeret Anda ke dalam api neraka gitu. Ya mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat gitu loh Pak David. Ini sebenarnya sebagai perbandingan aja gitu loh Pak David. Perbandingan aja karena ini adalah setelah hari raya
beberapa hari kemarin ini saudara ya, maka saya akhiri dengan sebuah takbir kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, begitulah hasil dialog antara Hasan Madura dengan Pendeta David Salim. Terima kasih, dukung terus channel ini karena channel ini tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak pemurtatan yang ada di Indonesia gitu. Ini sebagai jawaban daripada jawaban dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang pendeta David Salim gitu. Nah, makanya channel ini disebut dengan Muslim Menjawab gitu. Nah, dari sini mari dukung terus, mudah-mudahan Anda yang mendukung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan segala urusannya dan juga diberikan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Semangat terus, doakan saya agar tetap berkarya untuk mempersempit ruang gerak pemurtatan yang ada di Indonesia. Dukung terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.